Lalu bagaimana kondisi terkini di kepadatan ataupun di tol Cikatama atau Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat? Sudah ada Sri Dewi Andayani di sana bersama juru kamera Rona Bayu. Halo Dewi, Dewi bisa Anda jelaskan terkait dengan bagaimana kondisi terkini di tol Cikatama ataupun Cikampek Karawang, Jawa Barat ini? Apakah sudah mengalami kenaikan volume kendaraan seperti yang sebelum-sebelumnya seperti itu dan kira-kira berapa persen kenaikannya? Silakan Dewi. Ya baik, selamat malam Festi dan juga pemirsa. Memang kalau bisa kita lihat malam ini, volume kendaraan ini cukup meningkat karena dari tadi saya lihat ini kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke arah Timur Trans Jawa ini cukup ramai sekali. Bahkan tadi juga sempat terjadi antrian untuk tap out dari arah Jakarta ke Timur Trans Jawa dikarenakan memang transaksi uang elektronik dari para pemudik. Dan juga untuk volume kendaraan di gerbang tol Cikatama ini cukup meningkat begitu ya. Dari untuk lalu lintas gardu masuk dari arah Jakarta menuju ke arah Timur Trans Jawa sendiri ini tadi diaktifkan sebanyak 22 gardu tol dan juga sudah ada 44.000 unit kendaraan yang masuk dari arah Jakarta menuju ke arah Timur Trans Jawa. Dan memang banyaknya unit kendaraan tersebut ini meningkat hingga 300% menurut dari Jasa Marga. Dan juga dari 21 hingga 27 Maret kemarin pada shift 3 ini sudah ada 385.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama dan memang hal itu meningkat hingga 101% dibandingkan hari normal biasa. Dan adapun memang prediksi kendaraan yang melintas per malam ini diprediksi oleh pihak dari Jasa Marga ini akan ada sebanyak 102.985 kendaraan yang akan melintas melalui gerbang tol Cikatama. Dan juga rekayasa lalu lintas tadi juga sudah diberlakukan kontraflow pada siang pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Ini PT Jasa Marga melakukan perpanjangan kontraflow dari ruas tol kilometer 36 sampai dengan kilometer 70. Lalu pada pukul 12.52 ini pintu masuk kontraflow dipindahkan dari kilometer 36 ini dipindahkan ke kilometer 47 menuju ke arah sampai dengan kilometer 70. Dan tak hanya itu, tadi juga one way nasional ini sudah diberlakukan oleh pihak Jasa Marga dan juga kepolisian. Bahkan tadi flag off-nya itu dibuka langsung oleh Wakapolri dan juga Menteri Perhubungan Budi Kusgandi. Dan memang masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi arahan dari petugas dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena memang saat ini puncak arus mudik ini sudah mulai terlihat begitu. Dilihat dari memang banyaknya lalu lalang atau lalu lintas dari kendaraan dan yang menuju ke arah Trans Jawa. Dan memang Wakapolri juga mengungkap sudah ada sebanyak 1,2 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju ke arah Timur Trans Jawa. Dan memang ini di Jasa Marga juga memperkirakan ini akan ada sebanyak 2,1 juta kendaraan yang akan keluar dari Jakarta menuju ke arah Timur Trans Jawa ini pada sampai H+2 Hari Raya Idul Fitri. Dan juga dalam hasil pendataan ini kecepatan waktu tempuh yang bisa ditempuh oleh para pemudik sejak diberlakukannya one way nasional ini bisa berdasarkan dari pantauan kami ini bisa ditempuh sekitar 60 hingga 80 maupun 100 km per jam. Dan memang hal itu lebih cepat daripada hari-hari biasanya atau daripada tahun lalu. Dan juga Jasa Marga selalu mengimbau pemudik untuk memperhatikan laju kecepatan kendaraannya dikarenakan memang cuaca saat ini sedang tidak menentu begitu. Bahkan di ruas tol Jakarta Cikampek sendiri ini sering kali diguyur hujan bahkan untuk siang hari maupun sore hari sehingga para pemudik diimbau untuk memperhatikan kecepatannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kembali ke studio Festi.
Baik, Dewi, sebelum kita lebih jauh ke yang lebih jauh seperti itu, dan ini juga sangat berpengaruh kepada pemudik, bagaimana cuaca sepanjang hari ini, Dewi? Ya, kalau kita bicara soal cuaca, memang saat ini uh, tadi sore ini sekitar pukul 1 hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat ini diguyur hujan. Dan juga pada saat menjelang maghrib ini juga kembali diguyur hujan, namun hujan tersebut tidak lama, hanya sebentar saja. Namun hal itu juga tetap harus diperhatikan oleh pengendara yang melintasi tol Jakarta Cikampek ini, dikarenakan memang kalau kita bicara soal musibah ini tadi pagi ini di kilometer 23 terjadi laka lantas yang melibatkan 5 mobil dan belum diketahui penyebab pastinya. Pesti, kembali ke studio. Oke, baik. Sebelumnya juga sempat Anda mengatakan pada hari sebelumnya bahwa telah terjadi beberapa shift ataupun 3 shift untuk lalu lalang terkait dengan masuk keluar masuknya kendaraan di tol Cikampek seperti itu. Apakah pada saat malam hari ini peningkatan volume kendaraan ini akan naik 2 kali lipat pada saat malam hari atau seperti apa, Dewi? Ya, memang kita masih menunggu update dari Jasa Marga untuk total keseluruhan dari kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama. Namun untuk pada siang hari saja ini sudah masuk sekitar 40.000 kendaraan. Dan hal ini lebih banyak dibandingkan dari hari kemarin yang hanya sekitar 30.000 kendaraan. Dan dipastikan untuk pada malam hari ini kendaraan akan terus meningkat sebanyak 102,987 kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Cikatama. Dan memang kalau berdasarkan pantauan kami ini mobil kendaraan pribadi dan juga bus pariwisata yang membawa para pemudik ini semakin ramai, dan juga kami sudah tidak lagi melihat truk-truk baik itu truk Sumbu 3 dan truk lainnya. Kembali ke studio, Vesti. Oke, Dewi, Anda tadi sempat menyebutkan bahwa ada antrian panjang di tap out gerbang tol di sana seperti itu, dan apakah ini juga nantinya juga akan ada kepadatan juga di beberapa titik kilometer? Kira-kira volume kendaraan ataupun kepadatan ini ada di berapa titik kilometer saja, Dewi? Silakan. Ya, untuk titik kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek sendiri ini, berdasarkan riset dan juga wawancara kami dengan Humas Jasa Marga, ini titik-titik kemacetan ini ada di kilometer 47, di kilometer 70, dan juga di kilometer 101. Hal itu disebabkan karena memang adanya antrean kendaraan yang melakukan transaksi elektronik. Nah, bagi para pengemudi maupun para pemudik yang ingin melakukan transaksi elektronik, ini baiknya memenuhi saldo Anda dari rumah, begitu ya. Karena memang di gerbang tol sendiri bisa untuk melakukan transaksi, maksudnya isi ulang saldo, namun hal itu menjadi opsi belakangan. Lebih baik para pengemudi ini dianjurkan untuk melakukan atau memenuhi saldonya dari rumah. Kembali ke studio, Dewi, Vesti. terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas kepada Sri Dewi Andayani, Jihan Nabila, dan juga Muhammad Farizal. Selamat bertugas rekan-rekan dan juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan.